Bikin ngomong kalau mau ngomong kalau merah. Ini yang ini buat apa nih? Orang sih leh, dia gambar siapa nih sih? di sini Om Benny kamera belum dinyalain. Oh gitu. Iya. Ini belum mulai sih. Mana yang panen aku nggak? Itu lagi orang-orang Banyak. Udah, begini doang. segini doang. Belum ada lagi kalian kamu. Iya. Tadi Om Benny mana gambarnya sih? Om Benny Ini Om Benny. Nih. Itu Om Benny. Kalau mau ngomong begini. Pencet itu Iya, aneh. pencet dulu mikrofonnya. Udah nyala tinggal. Pak RW sudah ada 12 partisipan. Kita tunggu sampai berapa ya? Masih di Pak RW, mic-nya Pak RW. Mic-nya masih di mute Pak RW. Bukan selatan jauh dekat aja. Ya, Pak Dedi, gimana Pak Dedi? Ya, kita baru ada 12 partisipan nih yang ikut
Zoom meeting. Kita mau tunggu sampai berapa atau jam berapa ya? Kita akan mulai. Kalau bisa para RT hadir semua ya. Kalau bisa ngubungin gimana ya caranya ya? Diingatkan gitu loh melalui grup atau gimana itu. Ya nanti coba di share di grup, diingatkan kembali. Kita tunggu sekitar 5 Dari menit. kelurahan belum kelihatan juga Pak Dedi. Iya. Sambil kita tunggu ya Pak RW ya. Kita Paling tunggu enggak ya. ada di kelurahan udah hadir Pak Dedi. Oke. Ya, baik Pak RW. Terima kasih. Ya, sama-sama. Lupa lagi manjat-manjatnya ini keluar gimana. Oh, geser ke bawah. Ini ngeluarin ini ya. Wis kemana tuh? Ini saya belum kemana ya? Assalamualaikum Pak RW. Assalamualaikum Pak RW. Assalamualaikum Pak RW. RT 9 kedengaran ya Pak? Kedengaran suaranya ya? Ya, alhamdulillah. Oke Pak, saya standby Pak. Sudah ngisi daftar hadir juga Pak. Ya Pak, sama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum. LMK siap bergabung. Oke, terima kasih Pak LMK. Mas Suteja Yusuf, ketemu lagi kita di sini. Udah mandi ya Pak? RW. Waalaikumsalam. K04 RW. Ya. Jadi perwakilan dari kelurahan Pak Suteja nih Pak. Suteja nggak dihidupin. Ininya Pak, di mic-nya dihidupkan dulu Pak. Pak Teja belum hidup. Dari Yusuf Pak RW ya? Kelihatannya yang ada Pak Yusuf nih. Assalamualaikum Pak Yusuf. Assalamualaikum, FKDM gabung. Siap. Ya, Pak Haji Nurul, terima kasih sudah bergabung. Malam Pak RW, malam. Selamat malam Pak Yusuf. Siap. Posisi udah di rumah Pak Yusuf. Alhamdulillah udah Pak, udah. Ya. Walaupun gerimis. Jadi perwakilan dari kelurahan Pak Yusuf nih Pak ya? Ya betul Pak. Oh iya. Makasih Pak Yusuf. Siap. Ada dari Damkar ada juga. Kita bakal ini dari tiket nih, makan ketupat pakai tangan. Ketupat metal patungan. Puncak kita dibilang metal patungan ini guys. Aduh.
Sukanya tidak bisa. Assalamualaikum. Tidak, kalau yang berjejer Masih ini. Ini hidup. Assalamualaikum Mbak RW. Waalaikumsalam. Pak Bambang ya? Iya Pak. Iya Pak. Selamat bergabung Pak. Iya Pak. Kita masih nunggu yang lain nih, berapa orang lagi? Siap. Assalamualaikum Pak Raffi Damkar Tebet. Waalaikumsalam RW. Pak. Terima kasih Pak. Ya, waalaikumsalam. Pak. Ya. Assalamualaikum Bapak Ibu, peserta Zoom meeting Rembuk RW 07, Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu, saya mewakili Pak Camat monitoring untuk pelaksanaan Rembuk RW di wilayah RW 07 Kelurahan Manggarai Selatan. Nama saya Nur Muhyadi. Terima kasih Bapak Ibu yang telah bergabung dalam Zoom meeting tingkat Kelurahan Manggarai Selatan. Terima kasih Pak Kasiat Bang Kecamatan Tebet. Terima kasih Pak RW. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak Dedi. Ya Pak RW. Ini dari kelurahan udah hadir, dari kecamatan udah hadir. Bagian kita juga udah hampir semuanya hadir ini. Mungkin udah bisa melihat waktunya, mungkin udah bisa dimulai kita ini. Kami silakan Pak Dedi memimpinnya. Ya. Iya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, sebenarnya kita sudah bisa mulai acara kita pada malam hari ini untuk acara Rembuk RW 07. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati tim monitoring Rembuk RW Kelurahan Manggarai Selatan. Yang kami hormati juga perwakilan dari Kecamatan Tebet. Yang kami hormati Ketua RT 01 sampai RT 12 RW 07. Yang kami hormati LMK RW 07, FKDM Wilayah Kerja RW 07, pendamping Rembuk RW 07, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ketua dan kader PKK RW 07, kader Jumantik RW 07, kader Dasisme RW 07, Karang Taruna RW 07, dan yang kami hormati sekalian Bapak Ketua RW 07, beserta jajaran pengurus RW 07 yang alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita masih dapat berjumpa kembali meskipun menggunakan media daring. Pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
acara kita pada malam hari ini dapat berjalan sebagaimana yang kita harapkan dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi manfaat untuk kita semua. Amin. Bapak Ibu hadirin sekalian, ada beberapa tahapan nanti acara kita pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu rapat rembuk RW 07 yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Ketua RW 07, dan nanti akan kita dengarkan juga sambutan yang dari tim monitoring rembuk RW 07 mewakili Pak Lurah Manggarai Selatan, dan mungkin nanti akan ada tambahan dari beberapa perwakilan dari tokoh masyarakat atau dari tim kecamatan yang insya Allah mudah-mudahan akan melengkapi acara kita pada malam hari ini. Untuk itu, mari kita mulai saja acara kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk rapat rembuk RW 07 ini kami serahkan langsung kepada Bapak Ketua RW 07 akan memimpin rapat kita pada malam hari ini. Kepada Bapak Haji Rijal kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati tim monitoring Kelurahan Manggarai Selatan yang dalam ini diwakili Pak Suteja Yusuf. Yang kami hormati perwakilan dari kecamatan itu diwakili oleh Kasih Edbang ya Pak, kecamatan. Maaf Pak, lupa nama tadi belum kayak ini macam tanpa ngurang. Nur Muhyadi Pak RW. Oh iya. Nur Muhyadi. Nur Mukti. Muhyadi. Nur Muhyadi. Oh Nur. Nur Muhyadi. Nur aja Nur Pak RW Nur. Ya, Lebih gampang. Makasih Pak RW. Terima kasih sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Yang kami hormati ada perwakilan dari Damkar Tebet Bapak Raffi. Ketua RT 1 sampai 12 RW 07, Ketua LMK RW 07, FKDM Wilayah Kerja RW 07, pendamping rembuk RW 07 Ibu Kokom Komaria, tokoh agama yang hadir, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ketua dan kader PKK 07, kader Jumantik 07, kader Daswaisma RW 07, Karang Taruna Unit RW 07, dan pengurus RW 07 semuanya yang kami hormati dan cintai. Pada malam ini kita akan melaksanakan rembuk ya, di mana rembuk ini merupakan kita ini mengusulkan kegiatan-kegiatan dalam rangka membenahi wilayah kita atau memperbaiki wilayah kita supaya lebih baik. Kegiatan ini merupakan kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik ya. Jadi dalam kegiatan ini kita benar-benar mengusulkan sesuai apa yang dari warga kita. Dalam pelaksanaan pembangunan ini biasanya ada prioritas ya. Ada prioritasnya mana yang lebih didahulukan. Kenapa prioritas? Tentunya karena adanya keterbatasan dana untuk pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Jadi dalam rembuk ini kami tetapkan bahwa prioritas pertama dari pelaksanaan pembangunan dalam musliman yang tahun 2022 ini adalah kegiatan pembangunan non fisik ya. Yang kedua baru fisik, yang ketiga bisa fisik lagi atau bisa non fisik lagi. Jadi sebelum rembuk ini kita mulai, kita sebenarnya pada tanggal 5 kemarin, tanggal 5 Januari kemarin telah mengadakan rembuk prarembuk ya, di mana dalam prarembuk tersebut kita telah membahas 12 kertas kerja dari RT yang ada di RW 07. Dari hasil pembahasan prarembuk kemarin telah
dihimpun dalam kertas kerja RW 07, di mana di sini sudah didapat prioritas-prioritas yang akan dilaksanakan nanti sesuai hasil Pranrebuk kemarin. Jadi dalam hal ini kita akan membahas kembali satu persatu yang telah kita tetapkan kemarin dari prioritas nomor 1 sampai prioritas 8 ya. Kita coba di sini kita tinjau kembali atau kita akan menetapkan yang final gitu ya untuk apa hasil yang telah kita capai dalam Pranrebuk kemarin. Jadi prioritas pertama sebagaimana telah ditetapkan bahwa kita akan isu yang kita ajukan adalah banyaknya masyarakat usia kerja yang belum terserap oleh lembaga penyedia kesempatan kerja sehingga dianggap perlu diadakan pelatihan sebagai modal keterampilan bagi masyarakat RW 07. Usulan kegiatannya adalah pelatihan kerja kejuruan teknik pendingin AC. Ini diusulkan oleh pada saat Pranrebuk kemarin oleh 4 RT ya, RT 4, RT 8, RT 10, dan RT 11. Nah, mungkin dalam hal ini, pada saat ini Pranrebuk ini mungkin ada perubahan atau tambahan ya dari RT-RT lain yang kemarin belum mengajukan untuk pelatihan ini. Jadi kalau ada nanti masing-masing RT bisa mengusulkannya ya. Yang kedua prioritasnya adalah isunya kondisi saluran air yang tidak dapat menampung jumlah debit air ketika hujan lebat mengakibatkan banjir yang berdampak pada sebagian wilayah RT 08, 09, dan 10. Usulan yang diajukan, kegiatan diajukan adalah pembangunan peningkatan saluran air, pembuatan sodetan saluran air sepanjang 10 meter lari ya, panjangnya 10 meter, lebarnya 1 meter. Jadi ini merupakan prioritas kedua. Selanjutnya kami bacakan dulu sampai prioritas terakhir aja ya. Nanti kalau ada perubahan di sini nanti kita bicarakan bersama lagi. Yang ketiga prioritasnya adalah antisipasi terjadinya kecelakaan antar pengguna jalan yang melintas, bahkan beberapa kali terjadi kecelakaan dan tabrakan di perempatan karena tikungan yang tajam dan merupakan perempatan jalan yang terletak di RT 10. Usulan kegiatannya adalah pemasangan cermin lalu lintas ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, kondisi ruas jalan gang yang terletak di wilayah RT 11 yang sudah mulai terdapat beberapa titik kerusakan dengan lebar 1 meter, panjang jalan 160 meter. Usulan kegiatannya adalah perbaikan jalan dengan hot mix. Ini prioritas keempat. Yang kelima, kondisi ruas jalan yang terletak di antara wilayah RT 04 dan RT 05 yang sudah mulai terdapat titik kerusakan dengan panjang jalan 85 meter persegi. Usulan kegiatannya adalah perbaikan jalan dengan hot mix. Ini prioritas 5. Yang keenam, kondisi saluran air yang sudah tidak berfungsi di wilayah RT 012 yang sudah tertutup oleh pasir dan semen dengan panjang saluran 50 meter lari. Usulan kegiatannya adalah perbaikan peningkatan saluran air tertutup. Itu prioritas 6. Prioritas ke-7 adalah banyaknya saluran air yang rusak dan tertutup saluran air yang terbuka di Jalan Sao 4 RT 03 RW 07 dengan panjang saluran 50 lari. Usulan kegiatannya adalah perbaikan peningkatan saluran air tertutup. Ini yang ke-7, prioritas ke-7. Prioritas yang terakhir yang ke-8 adalah sering terjadi banjir di wilayah RT 010
dikarenakan gotnya yang mampet atau got kecil panjangnya 15 meter lari. Perbaikan usulan kegiatannya adalah perbaikan peningkatan saluran air tertutup. Demikian himpunan dari hasil prarembuk kemarin yang ada 8 kegiatan yang diusulkan. Sekarang kita coba musyawarahkan kembali untuk menetapkan apakah usulan ini sudah fix ya. Jadi kita mulai lagi kepada nomor 1 tentang pelatihan kerja kejuruan teknik pendingin AC. Ini jumlah orangnya juga belum dicantumkan berapa ya. Kemarin karena memang belum semua RT mengusulkan untuk pelatihan ini. Kami mulai dari RT 1 kalau ada. Apakah adalah usulan untuk mungkin Ibu pendamping yang menghimpun datanya kalau Pak RT-nya nggak sempat hadir, apakah ada usulan dari RT 1 untuk pelatihan kejuruan pendingin AC ini? Ibu pendamping mungkin bisa memberikan informasi. Terima kasih Pak RW. Untuk Ya. untuk RT 001 itu tidak ada usulan sama sekali Pak RW. Oh gitu ya. Jadi Dan ini kosong ya. Ya, sampai saat ini RT untuk usulan non fisik dari 12 RT itu baru terkumpul 7 partisipan peserta. Kita satu-satu dulu, Bu. Tolong yang untuk diklat aja dulu. RT 2 gimana? Apakah ada usulan? RT 2 tidak ada usulan. Kosong ya. Non fisik ya. Untuk diklat ya. Ya. RT 3? RT 3 kosong. RT 3 kosong. RT 4? RT 4 1 orang. 1 orang. RT 5? RT 5 kosong. RT 6 kosong. RT 7 1. RT 8 RT 82. RT 9 kosong. RT 10 2. RT 11 1. RT 12 kosong. Jadi total sementara 7. 4, 6, 7 orang cuma ya? Ya. Kemungkinan Jadi akan 7 menyusul. orang, ya. Masih bisa nyusul nanti nih kalau ini udah selesai nih. Ya, masih bisa Pak. Masih bisa disusul. Ya. Sementara kita tadi itu 7 orang ya pesertanya ya. Ya. Oke, terima kasih Bu pendamping, Bu Kokom. Sama-sama Pak. Kita lanjut ke materi prioritas 2 ya. Ini diusulkan oleh RT 8 ya. Ya Bu pendamping, Pak RT 8 kan ada hadir kan? Pak RT 8 ini usulan dari Pak RT 8 untuk membuat sodetan ini Pak ya. Gimana Pak RT 8? Pak Bambang dibuka dulu itunya Pak. Mic-nya belum dibuka Pak. Jangan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat wilayah RT 8, 9, dan 10 itu Pak, kalau hujannya lebat Pak, atau waktunya hujan itu terlalu lama gitu, emang untuk saluran itu tidak nampung, akhirnya banyak menggenangin rumah-rumah warga Pak. Makanya kami mengusulkan untuk dibikin sodetan agar jalannya air itu bisa lancar begitu Pak. Ya kurang lebih 10 meter kali 1 meter Pak. Itu usulan RT 8 Pak. Kurang lebihnya begitu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak RT 8. Jadi ini usulannya tetap ya udah pasti Pak. Ya. Nggak ada perubahan lagi ya Pak? Nggak ada Pak, nggak ada. Jadi oke ya, usulan kedua merupakan prioritas kedua, itu tidak ada perubahan ya. Jadi kita lanjut ke usulan nomor 3 dari hasil prarembuk kemarin.
Yang ketiga ini merupakan usulan dari RT 10 tentang pemasangan cermin lalu lintas yang ada di depan kantor RW. Ini gimana Pak RT 10? Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Usulan dari RT 10 itu Pak untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan antar pengguna jalan yang melintas, bahkan di beberapa kali terjadi kecelakaan tabrakan di perempatan karena lingkungan yang tajam merupakan perempatan jalan yang terletak di RT 10. Iya. Maka dimohon untuk pemasangan cermin rambu lalu lintas. Iya, Pak. Dua hanya Jadi, itu aja, Pak, Pak. Jadi udah mantap nih Pak ya, ini Ya, fix udah Pak, mantap. ya, usulannya ya Pak ya. Mantap, Pak. Ya. Oke ya, ini ya berarti kita usulkan untuk menjadi prioritas ketiga ya Pak. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak RT 10. Sama-sama Pak RW. Ya. Kita lanjut ke prioritas yang telah ditetapkan jadi prioritas 4, yaitu usulan dari RT 11. Kondisi ruas jalan gang yang terletak di wilayah RT 11 ini yang sudah mulai terdapat beberapa titik kerusakan dengan lebar 1 meter, panjang jalan 160 meter. Usulannya perbaikan jalan dengan hotmix ya. Mengenai volumenya ini 160 gimana nih Pak RT 11? Kemana sekarang? Apa ini udah dihitung betul? Panjangnya 160 meter lari apa ini? Jalan lah. Pak RT 11 ada ya? Awas digigit. Bentar lagi jatuh. Gedung berat. Tayar laptopnya digigit. Udah disarungin. Pak RT 11 gimana, ada nggak ya? Hadir ya? Jatuh lagi. Kucing kok bisa gitu laki-laki ya. Pak RT 11 mic-nya belum dibuka itu mic-nya. Oh. Kita yang bukain apa gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kami iya Pak, betul. Kami dari RT 11 memang sesuai usulan Pak, itu kalau di total itu kan apa ya Pak, potongan-potongan ya Pak, dari gang ini, gang ini potong. Kalau dihitung-hitung bersambung-sambung itu ya kira-kira jumlahnya sekitar 160 Pak gitu. Ini 160 meter lari ya Pak? Ya lari aja Pak, mungkin lebarnya ya 1 meter Pak, kan itu kan potongan-potongan itu dari sini, dari tembus sono, dari RT 12 ke sini. Itu Pak, jadi kalau dihitung-hitung sambung-sambung itu sekitar 160 Pak, kurang lebihnya segitu. Ya. Memang waktu rembuk kemarin kita udah bahas ini Pak. Iya. Cuman waktu itu diperhitungkan cuma 50-an, sekarang rupanya makanya saya tanyakan jadi 160. Ini udah dihitung betul ya Pak ya? Iya, itu sudah yang, Pak. Yang kondisinya yang perlu diperbaiki sepanjang 160 meter lari ya, ini itu Pak ya? maksimum Pak, itu mungkin maksimum segitu, nanti ya? kalau bisa ya dikurangin gitu. Nanti kan ada survei juga dari kelurahan nanti ya? Iya, sebetulnya masih ada yang lebih penting lagi Pak, yaitu saluran got yang di belakang yang memungkinkan kalau memang ada hujan deras, itu ternyata sebetulnya air itu mengembang di belakang karena saluran yang ada di bawah gedung Karang Taruna itu terlalu kecil Pak. Dulu pernah saya bikin akhirnya tertutup juga gitu. Jadi itu sudah kami usulkan berkali-kali bahkan bertahun-tahun tidak pernah terrealisasi Pak itu. Kalau memang bisa ditanjak lanjutin, kalau memang enggak itu alasannya apa gitu. Saya juga setiap kali ada itu sebetulnya saya usulkan Pak. Justru itu yang lebih penting Pak. Kalau hujan deras itu warga yang di belakang sana tergenang semua Pak. Tapi cepat gitu. Jadi kalau terang cepat mengalir gitu. Tapi mengembangnya hujan deras tadi, karena itu kan pelarian RT dari RT 12, dari RW 4, yang masuk gang-gang tuh larinya ke situ semua Pak. Dari jalan sana terutama masuk ke situ. Saluran yang ada itu
saluran umum atau saluran rumah, Pak? Saluran umum, Pak. Memang ya ada sebelum ada gedung itu bangun, memang salurannya ya ada di situ, Pak. Jadi cuma di ini aja gitu. Jadi Cuman salurannya dulu, melalui Karang Taruna itu, Pak? iya Pak, di Karang Taruna. Dulu pernah saya bikinkan 11, saya bikin sendiri. Karena saya usulkan Muslimbang nggak keluar-keluar, akhirnya saya bersama warga, pernah saya mau keluarkan sendiri, saya bikin pralon, tapi kurang mampu juga Pak itu. Kurang mampu juga kalau lagi hujan deras, bener gitu nggak mampu. Di belakang terpaksa pada mampir ke rumah-rumah di belakang itu. Gitu. Ya saya juga bingung Pak, kenapa sebabnya kok nggak bisa realisasi gitu loh Pak. Itu sudah bertahun-tahun loh Pak, saya usulkan itu nggak pernah keluar gitu di situ. Kalau lihat kondisi di lapangan itu Pak, seolah-olah itu saluran antara rumah aja Pak, bukan saluran umum gitu kalau saya lihat ini. Saluran umum Pak, justru sebelum dibangun gitu, saluran sudah memang saluran aja itu Pak. Salurannya itu, salurannya. Mungkin saya bisa minta pendapat nih yang Pak Dedi. Mungkin dulu-dulu udah banyak mengetahui juga. Kami mohon pendapatnya Pak Dedi mengenai saluran di RT 11 nih, bagaimana Pak Dedi? Ya baik, terima kasih Pak RW. Memang beberapa kali Musrembang memang diusulkan tuh yang RT 11 itu. Cuman ya memang ketika disurvei itu begitu keluar infobanknya ternyata tidak pernah muncul. Ya kalau ditanya kenapa, saya juga kurang tahu persis ya, karena yang survei kan tim dari itu ya, terkait yang survei itu. Alasannya kita juga nggak tahu kenapa tidak bisa terrealisasi. Mungkin ya sekarang di sini mungkin ada perwakilan dari instansi terkait, mungkin nanti akan bisa menjelaskan untuk lokasi-lokasi yang memang lokasinya itu melewati Gedung Karang Taruna, lokasinya itu. Tapi cuma sekitar ini Pak. Cuman sekitar 5 meter Pak di Bagedong. Jadi selebihnya kan got memang sudah got biasa Pak. Jadi yang masuk ke ini cuman sekitar 5 meteran lah Pak. 6 meteran lah ya. Sepanjang kamar Gedung Karang Taruna itu aja Pak. Selebihnya kan salon udah got biasa Pak, got aslinya gitu. Ya, ya baik. Makanya mungkin coba diusulkan kembali untuk yang tahun ini jadi prioritas Pak, ya. juga. Mungkin nanti biar disurvei atau kita tanya langsung, nanti di sini ada pihak terkait siapa ya. Saya kurang bisa melihat juga. Mungkin ada bapak-bapak yang dari kecamatan atau dari kelurahan yang terkait dalam hal ini. Kita mohon pendapatnya juga. Begitu Pak RW, terima kasih. Terima kasih Pak Dedi. Ya mungkin Bapak Nur yang mewakili kecamatan nih Pak Nur Muhyadi, kasih Etbang kecamatan, apakah bisa memberikan pendapatan atas usul RT 11 ini Pak? Mungkin ada pendapatnya Pak. Kami persilakan Pak Nur. Ya, terima kasih Pak RW 07. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para peserta BUK RW 07, Pak RW 07, Pak LMK, Pak FKDM, pendamping Rembuk RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Karang Taruna, PKK, Kader Jumantik, Dasa Wisma, Damkar, dan kebetulan juga alhamdulillah Bapak Ibu semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Saya mengucapkan terima kasih. Tadi sempat saya menyimak dari paparan Pak RW 07, dan kebetulan di sini juga ada pendamping RW ya, pendamping dari Rembuk RW terkait untuk usulan-usulan yang nanti akan dibawa ke dalam Musrembang tingkat kelurahan, di mana
terkait usulan-usulan ini nanti saya mohon dari Pak RW tentukan skala prioritas, karena usulan-usulan itu kan banyak Pak dari RT-RT. Tadi sempat saya simak, banyak sekali usul-usulannya. Nanti tentukan skala prioritas dari pendamping rembuk RW, karena kan sistem ya Bu. Sistem, jadi apa namanya, nanti kita bisa sama-sama melihat yang bisa dimasukkan di dalam sistem rembuk RW. Dan nanti juga akan dibawa ke tingkat kelurahan dalam kegiatan musrembang tingkat kelurahan dan musrembang tingkat kecamatan. Tadi ada usulan yang pertama terkait saluran air. Saluran air ini mungkin volumenya diperjelas lagi. Terus yang kedua terkait apa tadi itu? Apa tadi Pak RW? Yang saluran air sama apa lagi saya lupa tuh. Pemasalan jalan. Kaca cermin itu lari ke Dinas Perhubungan Pak RW. Oh iya. Kaca cembung namanya Pak. Kaca cembung. Kaca cermin cembung. Iya. Itu masuk ke Dinas Perhubungan nanti. Iya, Pak. Itu bisa dimasukkan nanti dalam musrembang tingkat kelurahan Pak. Nanti di tingkat kecamatan juga akan kami pertajam lagi ya untuk apa namanya kaca cembung. Terus untuk apa namanya pelatihan ada nggak Pak RW? Ada Pak, pelatihan ya. Pelatihan kejuruan teknik pendingin AC Pak. Ya ini juga nanti dimasukin aja yang melalui pendamping rembuk RW. Jadi dari usulan-usulan ini Pak RW nanti ambil, tentukan skala prioritas Pak. Skala prioritas ini yang kira-kira emang dibutuhkan di warga masyarakat khususnya di wilayah RW 07 Kelurahan Manggarai Selatan. Nanti kami dari tingkat kecamatan berkoordinasi dengan pihak kelurahan usulan-usulan mana yang akan kami serap di dalam kegiatan musrembang tingkat kecamatan. Itu aja Pak RW usul dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur Muhyadi, kasih Etbang Kecamatan Tebet. Mungkin dari kelurahan ada tanggapannya atau ada arahannya Pak Suteja Yusuf, silakan Pak. Assalamualaikum Pak RW. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, izin saya mewakili dari kelurahan, tapi saya lihat juga di monitor ada Pak Lurah juga itu kayaknya. Standby di kelurahan ikut juga kayaknya Pak RW. Oh, ya menurut saya Pak RW usulan tetap usulin aja, tapi secara prioritas jadi ada poin-poinnya. Yang penting masuk dulu gitu Pak RW. Iya Pak. Ya jadi kalau poin-poin yang untuk jalan itu udah ada dari kasih ekbang itu dari kecamatan. Ya terus kalau untuk rambu-rambu memang benar juga tadi sudah disampaikan dari kasih ekbang itu jalurnya di sub ya. Yeah. Jadi ajuin aja dulu ya secara prioritas. Jadi biar nggak double gitu ya Pak ya. Mungkin itu aja Pak masukannya Pak. Iya Pak, terima kasih Pak. Berarti apa yang kami ini kan nanti akan kami matangkan dan akan kami usulkan nantinya ke tingkat kelurahan nanti ya Pak ya. Terima kasih Pak Suteja Yusuf. Kembali kepada RT 11 ya. Kalau memang itu sangat diperlukan Pak oleh warga untuk pembuatan saluran apa itu tadi dari mana Pak?
yang ada di samping Karang Taruna itu Pak. Iya Itu- Pak, iya itu Kalau memang itu sangat diperlukan, diusulkan aja, ditambahkan Pak nanti Pak ya. iya Pak, insya Allah Pak, saya tambahkan. Nanti kan kalau diusulkan, nanti juga akan Ya. disurvei juga oleh kelurahan, tim kelurahan maupun kecamatan nanti mungkin juga bisa mensurvei itu melihat apakah ini Baik, Pak. masuk prioritas apa enggak, nanti kita serahkan yang tim surveinya aja. Sementara kita usulkan Pak ya. Jadi RT Baik, 11 Pak. bisa menambahkan usulan itu ya Pak. Baik Bapak, baik Bapak. Ya, baik, baik. Ya, terima kasih Pak RT 11 ya. Sama-sama Pak RW. Pak. Sekarang kita lanjut ke nomor 5. Itu kondisi ruas jalan yang terletak di antara wilayah RT 04 dan RT 05 yang sudah mulai terdapat titik kerusakan dengan panjang jalan 85 meter persegi. Usulan kegiatan perbaikan jalan dengan hot mix. Ini gimana nih? Waktu rembuk kemarin memang kita udah inikan juga. Apakah udah usulan ini udah mantap, ini artinya panjangnya emang kondisi jalannya memang sangat diperlukan untuk perbaikan ini. Pak RT 4 dan RT 5 gimana? Ya Pak RW, Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh Pak RW. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Jadi untuk usulan dari RT 4 sesuai dengan prarembuk kemarin, kita mengusulkan memang perbaikan kondisi jalan yang berada antara wilayah Gang Rambutan ke Manggis Pak RW, yang tepatnya itu dekat depan Masjid Al-Musonib Pak RW, yang Pak Ustadz Ibrahim Pak RW. Ini panjangnya udah dihitung betul ya Pak ya, 85 meter lari ya Pak? Ya, kemarin kita sudah mengukur Pak RW sekitar 85 meter lari Pak RW. Oh, gitu. Lebih Pak RW. Ya. Jadi ini benar-benar yang salah satu aspirasi dari masyarakat warganya ya untuk perbaikan ini ya. Iya benar Pak RW. Memang kondisi jalannya juga sudah banyak yang rusak ya. kelupas Pak RW, aspalnya ya. Sudah banyak yang kelupas juga Pak RW di gang itu Pak RW. Oke, kalau gitu ini kita usulkan ya. Kita lanjutkan. Ya Pak RW, makasih Pak RW. Kita lanjut. Ya, sama-sama Pak RT. Izin Pak RW. Izin Pak RW. Ya. Menambahkan Silakan. sedikit, itu tadi kan volumenya panjang kayak lebar Pak RW. Lebarnya Panjang. berapa itu Pak? Panjang tadi 85, lebarnya 1 meter lebar. Pak, jalan 1 meter Pak, 1 meter paling Pak. Kita 1 meteran 1 Pak. meter. Mungkin ditambahin kali Pak dari izin dari pendamping rembuk RB, pendamping rembuk RW ditambahkan panjang kayak lebarnya Pak. Terima kasih Pak. Oh iya. Ya, Ya, Pak. siap, Terima kasih, siap Pak. Pak. Makasih Pak. Ya, panjangnya 80 meter, lebar 1 meter ya. Ini Ya, Pak RW. Bu pendamping, Bu Kokom, tolong diinikan ya Pak ya. Ditambah lebarnya 1 meter ya. Yang RT 4 kan? Ya betul. Yang nomor 5, urut nomor 5. Selanjutnya usulan nomor 6, usulan dari RT 12. Kondisi saluran air yang sudah tidak berfungsi di wilayah RT 12 yang sudah tertutup oleh pasir dan semen dengan panjang saluran 50 meter lari. Usulan kegiatannya perbaikan peningkatan saluran air tertutup. Mohon dijelaskan Pak RT 12 ini gimana usulannya nih? Silakan Pak RT 12, Pak Jainal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saluran ini sebenarnya yang ada di Jalan Manggis 1 tepatnya Pak ya, dari pertigaan Jalan Sawo, Pasar Kaget situ ke arah keluar sampai batas Paut Amanah. Paut Amanah. Ya, itu sekitar kurang lebih 50 meter. Lebar saluran itu kurang lebih sekitar 50 cm. Setengah meter. Itu udah diukur ya, Pak? Kurang lebihnya sekitar segitu Pak. Sudah diukur. Itu lebar saluran yang lama itu sekitar 50-an senti lah Pak, lebar salurannya. Iya. Itu udah lama, sebagian masih ada fungsi ke arah Pasar Kaget, tapi yang ke arah Paut Amanah udah ketutup Pak. Jadi udah banyak ada di beberapa rumah yang di bawah saluran itu udah ketutup sama sekali. Jadi memang ini sangat diperlukan ya untuk lingkungan warga situ ya. Iya. Perbaikan Pak. ini. Ya. Oke, nanti akan disurvei oleh kelurahan nanti. Kita sih udah tahu ini. Disurvei juga oleh kelurahan. Siapa? Ya, terima kasih Pak RT 12. Ya, ini kita lanjutkan usulannya. Lanjutkan ke nanti. Selanjutnya kita sampai kepada nomor 7, usulan dari RT 3. Ini banyak saluran air yang rusak dan tutup saluran air yang terbuka di Jalan Sawo 4. Jadi saluran airnya udah rusak, terus tutup dan tidak ada tutupnya lagi nih. Memang kalau nggak salah emang terbuka dia memang. Di RT 3 dengan panjang saluran 50 meter lari. Usulannya adalah perbaikan peningkatan saluran air tertutup. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan oleh Pak RT 3 nih. Silakan Pak Dedi mengenai usulannya Ya, ini, baik. Pak. Baik, terima kasih Pak RW 07. Memang di RT 3 saluran airnya yang terdapat di Jalan Sawo 4 itu memang sudah beberapa kali juga diusulkan melalui musrembang ini. Namun ya alhamdulillah masih belum terrealisir dan belum menjadi prioritas utama mungkin setelah disurvei. Namun tetap tidak berkecil hati, saya masih tetap berjuang untuk mengusulkan kembali meskipun hasilnya nanti ada di tangan Yang Maha Kuasa. Harapannya adalah bahwa saluran yang terbuka itu memang dari dulu terbuka dan kita berharap ditutup gitu. Ada penutupnya. Namun memang sebagian warga yang sudah menyerah membangun sendiri tutup gotnya itu yang di Jalan Sawo 4 di rumah nomor 26 itu sudah dibangun sendiri, juga ada di Jalan Sawo 4 juga itu di area lahan yang kosong yang sekarang jadi taman itu juga ditutup oleh yang bersangkutan juga. Ya, tapi tidak mengapa, dari pihak pengurus RT tetap ingin mengusulkan juga untuk tutup gotnya itu Pak RW. Terima kasih. Ya, makasih Pak RT 3. Jadi ini merupakan usulan lama ya, yang belum diakomodir ya. Sehingga ini sekarang diusulkan kembali. Karena udah lamanya usulannya udah beberapa kali diusulkan, sehingga warga setempat ada yang membuat tutup got sendiri gitu Pak RT ya. Ya, betul Pak RW. Jadi ini kita usulkan kembali ya Pak. Jadi kita ini teruskan, mudah-mudahan ya selanjutnya mungkin ada pertimbangan lain nanti kita kalau pas di kelurahan nanti musrembangnya kita bisa tekankan nanti menjadi prioritas ke depan nanti ya Pak ya. Terima kasih Pak RT 3 ya. Ini kita teruskan ya Pak. Ya. Ya. Selanjutnya yang terakhir nomor 8 ini. Nomor 8 usulan dari RT 10
itu isunya sering terjadi banjir di wilayah RT 10 dikarenakan gotnya mampet atau got kecil, panjangnya 15 meter lari. Ini got nih kok cuma 15 meter lari nih ya. Tolong dijelaskan Pak RT 10 ini gimana nih Pak usulannya nih? Apa Jadi, memang Pak, cukup 15 meter lari atau gimana nih? jadi gini Pak, itu panjangnya 15 meter lari. Kalau lebarnya sih kalau paling antara 30 sampai 50 cm. Lebarnya Pak ya? Ya, karena kalau hujannya lebih besar itu Pak, hujannya lebat, dia akan menggenang air sampai di atas mata kaki. Jadi rumah warga yang punya pintu itu kalau nggak dipakai tanggul dia akan kemasukan gitu. Itu nggak jauh dari musola Pak. Musola Al-Mutalimin. Musola Rodatul Muta'alimin. Ya, Rodatul. Oke Pak, kalau memang ini saluran ini memang harus dibuat ya untuk menghindari genangan itu, kita lanjutkan usulan ini. Ya. Namun ini juga ada ada usulan dari RT 8 tadi mengenai sodetan. Mungkin dengan ada sodetan nanti juga airnya di daerah Bapak bisa lebih lancar juga nantinya nih. Enggak, itu Tapi Pak, walaupun di kantor RW ada sodetan baru, nggak ada pengaruhnya Pak, karena karena banjir ini meliputi dari jalanan yang pas MHT dari depan Karang Taruna, dari musola, antara kira-kira ada 5 sampai 10 rumah jatuhnya ke situ tuh Pak, tumpahan air. Karena gotnya kecil, dan di samping kecil ada yang mampet juga, jadi akan tergenang lama Pak. Dia akan menyusutnya lama. Ya. Makanya warga itu minta usul dari ke Pak RT, coba nih Pak RT diusulkan gitu akan dibangun, minta diperbaiki gitu. Ya. Lama Pak, berhenti hujan pamannya jam 8 ya. Mungkin sampai jam 8:30 dia baru surut tuh Pak, lama kecil jalannya. Oh gitu Pak ya. Bila kalau Ya. itu berarti emang ini sangat diperlukan perbaikan salurannya Pak ya. Ya. Ini kita teruskan untuk diusulkan untuk ke tingkat kelurahan ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Nah, sama-sama Pak. Jadi itulah hasil rembuk yang kita laksanakan pada tanggal 5 Januari kemarin, di mana dia sudah masuk dalam kertas kerja RW 7. Jadi ada beberapa hal mungkin. Pertama mengenai yang nomor 1 ya. Nomor 1 itu mungkin nanti bisa ada tambahan jumlah pesertanya dari RT-RT lain yang belum mengusulkan untuk pelatihan kerja kejuruan teknik pendingin AC ini ya. Terus yang ada perubahan lagi dari usulan prarembuk kemarin, itu dari RT 11 itu mengusulkan usulan barunya perbaikan saluran air yang melintas di Gedung Karang Taruna, yang mana sebenarnya dulu udah diusulkan tapi juga belum dapat dilaksanakan. Jadi sekarang akan diusulkan kembali ya Pak RT 11 ya. Insyaallah Pak, amin Pak. Silakan Bapak usulkan tambahannya nanti melalui Bu Kokom pendamping kita ya Pak. Baik Bapak, baik Pak RW. Yang selanjutnya mungkin ya ini udah sesuai dengan apa yang kita bicara dalam prarembuk. Jadi prioritas pertama di sini yaitu sesuai arahan dari pedoman prarembuk kita, itu adalah kegiatan non fisik yang merupakan pelatihan kerja kejuruan teknik pendingin AC. Itu yang pertama prioritas kita. Yang kedua prioritas kita adalah pembangunan peningkatan saluran air, pembuatan sodetan saluran air yang ada di depan kantor RW yang merupakan wilayah dari RT 08.
ini karena pengaruh sangat besar, ini kita sangat penting kita masukkan ini ke prioritas 2. Yang ketiga yaitu pemasangan cermin lalu ini juga adanya lokasi di depan kantor RW. Memang kita sering melihat sering terjadi kecelakaan di tas itu atau tabrakan ya antara yang keluar dari jalan Pasar Kaget dari jalan Menara Air itu ya. Jadi ya pertigaan Pak, pertigaan. Ya, pertigaan ya. Jadi ya. Terjadi itu ya. Oke, itulah prioritas pertama 1, 2, dan 3. Jadi ini kita udah mantapkan apa ya hasil prarembuk kita. Mungkin saya juga minta pendapat kali dari atau arahan dari Pak Damkar ini, Pak Raffi. Silakan kalau ada yang mau disampaikan, Pak. Baik Pak, terima kasih waktunya Pak. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Kasih Ekbang, Bapak Nur Muhyadi, yang kami hormati tim monitoring rembuk RW, yang kami hormati perwakilan dari Kelurahan Bapak Yusuf, yang kami hormati Bapak RW, Bapak RT 01 sampai 12, yang kami hormati pendamping rembuk RW, FKDM, LMK, Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya yang hadir dari acara Zoom meeting malam hari ini. Sepintas saya perhatikan tadi di template Pak untuk kegiatan damkar sepertinya belum ada ya Pak ya. Jadi iya itu kalau bisa ditambahkan sekedar saran saja bisa langsung masuk ke usulan langsung Pak. Oh iya Pak. Ya, untuk pelatihan kebakaran Bapak bisa langsung bersurat ke kantor kami Pak. Nanti sarana dan prasarana kami siapkan, tapi terbatas termasuk APAR Pak. Karena memang sangat terbatas sekali aparnya. Pengadaan aparnya Pak? Ya, untuk apar dari kami sangat terbatas Pak. Jadi nanti Bapak untuk pengadaan apar, Bapak bisa masuk ke usulan langsung Pak. Untuk apar. Kalau untuk pelatihan bisa langsung ke kantor kami bersuratnya. Begitu Pak yang dapat disampaikan. Terima kasih Pak. Ini ya terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan itu sebenarnya sangat penting sekali itu. Iya Pak. Kita pelatihan ini udah beberapa kali di RW kami memang belum Pak, belum ada pelatihan. Oh iya Pak, boleh Pak, boleh. Kalau pengadaan tambahan ya sebenarnya apart kita sih yang ringan-ringan tuh udah ada juga, cuman ya kondisinya memang udah nggak ini lagi sih. Kalau bisa untuk tambahan pengadaan ini kita akan usulkan ini secara langsung Pak ya, usulan langsung Pak ya. Ya siap, secara langsung Pak. Ini Pak ya. Ya. Ya Pak, terima kasih Pak Raffi. Ya, ini sangat manfaat ininya apa yang disampaikan ya akan kami tindak lanjuti. Memang kebutuhan kami kebetulan itu Pak. Sekali lagi terima kasih Pak Raffi. Terima kasih Pak. Ya. Ini Pak Suteja, Pak Lurah hadir, saya nggak ngelihat di sini nih. Apa ada ini? Pak Lurah Manggarai Selatan? Nggak ada ya Pak? Pak Suteja Yusuf? Yusuf Suteja Pak. Yusuf Suteja. Ya, tadi saya lihat ada di layar. Oh, kelihatannya. Sudah keluar kayaknya Pak. Apa hadir dalam Zoom ini Pak, meeting Zoom ini Pak? Saya nggak lihat gambarnya tadi. Pak Lurah ada Pak Sekel ya udah live kayaknya nih Pak. Oh kayaknya gitu. Udah keluar Pak. Iya cukup Pak Suteja aja lah yang mewakilin ini udah cukup ya. Mungkin ada pendapat atau arahan dari LMK RW 07 sebelum ini. Baik, terima kasih Pak RW atas waktunya. Yang kami hormati Bapak yang ada mengikuti Zoom meeting ini. Masalah usulan-usulan para ketua RT yang semuanya kita sama-sama monitor dan kita catat semuanya. Ya pokoknya usulan ini mudah-mudahan
nanti di acara musrembangnya akan kita kawal, Pak. Usulan-usulan yang prioritas, yang mana prioritas pertama, yang kedua, kita akan mengawal. Dan sampai tingkat kelurahan maupun tingkat kecamatan. Nanti ada. Nah, untuk usulan langsung, saya rasa boleh juga Pak RW diusulkan untuk kegiatan dari Damkar. Itu bagus buat pelatihan warga, ketua RT maupun warga untuk mengetahui tata cara penggunaan APAR maupun dalam penanggulangan kebakaran melalui kompor gas. Nah, itu boleh nanti kita bicarakan nanti dengan Pak Raffi ya Pak. Nanti. Ya. Insya Allah Pak, boleh. Yang kedua itu Pak, masalah usulan-usulan yang tambahan mengenai kaca cembung itu ke Dishub, kalau bisa nanti kalau khusus yang di pertigaan Gang Sawo 4 antara Gang Sawo 4 Rambutan itu kan usulannya RT 4. Ini kok RT 4 nih belum masuk nih Pak, usulannya yang waktu itu diusulkan, tapi kan waktu itu belum sempat direalisasikan itu. Saya mengusulkan Pak untuk kaca cembung itu kalau memang ada kendala di pemasangannya di RW 9, kita rubah Pak, ada di posisi di wilayah RT 4 di rumah Pak Haji Sarian. Nanti posisinya bikin 2 Pak, antara yang arah dari Sawo Rusa maupun dari Rambutan. Jadi dirubah aja Pak, karena kan dulu waktu itu diusulkan memang kata Pak Dedi katanya pernah diusulkan, udah disurvei, tapi itu kata kendalanya dari pihak rumah yang ada di RW 9 itu tidak mengizinkan. Nah, kalau memang caranya itu kita rubah aja Pak, tapi tetap diusulkan itu kaca cembung di pertigaan Gang Rambutan dan Gang Sawo 4. Nah, ini jadi bahan inian saya juga nanti pada saat musrembang kelurahan itu semuanya akan saya masuk lagi agendanya itu. Kalau untuk yang lain-lainnya saya rasa cukup Pak, untuk usulan itu dari para ketua RT udah baik. Masalah prioritas mengenai saluran saya rasa cukup. Mungkin nanti kita tempurnya di kelurahan Pak untuk mengawalnya bagaimana usulan-usulan dari masing-masing RW yang mana yang akan diprioritaskan maupun yang akan istilahnya ditindaklanjuti. Jadi itu aja Pak RW. Mohon maaf apabila ada kekurangan nanti akan kita tambahin lagi. Demikian Pak RW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak LMK RW 07 yang juga merupakan Ketua LMK Manggarai Selatan ini. Mungkin ada yang belum tahu ya. Apa yang disampaikan oleh Pak LMK tadi, terutama untuk kegiatan langsung, ini Ibu pendamping nih tolong dicatat kali ya. Usulan langsung ini tadi ada pelatihan damkar ya. Kalau pengadaan peralatannya nanti yang mana yang langsung, lupa saya, yang ke kelurahan itu yang pot kayaknya. Yang langsung ke damkar tadi pelatihannya. Ya. Yang pengadaan alatnya langsung ke usulan langsung kelurahan ya. Dan ada lagi usulan langsung juga dari RT 02 yang saya ingat itu pengadaan pot berserta bunganya. Itu usulan dari RT 02, bukan usulan langsung. Begitu ya Pak RT 02 ya kalau nggak salah ya. Terima kasih Pak RT 02. Ya, siap. Jadi itu harus mengeluarkan catatan nanti Ibu pendamping supaya jangan lupa kita nanti. Jadi mengenai kaca cembung untuk wilayah RT 04 yang disebutkan Pak RT tadi, ya silahkan diusulkan aja, ditambahkan nanti pengadaan kaca cembung biar dia ada 2 ya di depan kantor RW 1. Satu lagi di daerah Sawo 4 ya, ininya di rumah Pak almarhum Sarian ya. Ya Pak. Nanti, silakan Pak RT-nya nanti diusulkan ya Pak, kalau memang itu diperlukan ya kita tambahkan dalam apa yang telah kita bicarakan malam ini, nanti kita tambahkan lagi. Mohon maaf Pak RW. Ya. Mohon maaf Pak RW. Saya kayaknya ada tambahan juga Pak. Dulu saya pernah mengusulkan itu Pak di rambu jalan Pak, mengenai rambu jalan Pak, itu antara Pasar Kaget itu Pak,
Saya dulu mengusulkan bahwa kalau pagi itu Pak, kalau bisa jalur yang di sini perboden Pak, gitu. Kalau pakai jam aja Pak, kalau ini. Kalau memang itu bisa ditambahkan, saya tambahkan Pak itu. Karena dulu pernah saya usulkan juga itu. Belum terrealisasi Rambu juga. jalan ya Pak? Rambu jalan Pak. Jadi Pasar Kaget Pak, dari tembusan dari Pasar Kaget sampai RT 12 itu Pak, di ini. Jadi saya pengennya itu kalau pagi itu, dari sini perboden Pak, sampai jam 12 saja. Nanti kalau Pasar Kaget sudah kelar ya sudah, terserah. Karena itu sering terjadi di sini Pak, kalau ada yang dari bawah naik ke atas, kalau di atas nggak mungkin mundur. Yang dari bawah sini mundur lah. Itu yang sering jadi keributan di depan kita itu Pak. Sering saya melerai, sering kejadian keributan di situ. Ya kalau bisa saya usulkan itu saya usulkan Pak, rambu jalan perboden aja mungkin satu ya Pak, dari jam, pakai jam aja tuh Pak, gitu. Yang dari situ jam 6 sampai jam 12 perboden dari bawah sini Pak, gitu. Kalau jam 11 Pasar Kaget sudah nggak ada. Itu silakan aja gitu Pak. Gitu. Tambah Pak RW? Ya, Pak RT 11, terima kasih usulannya. Mengenai rambu jalan ini Pak RT 11, ini sebenarnya merupakan usulan langsung ini kita ke kelurahan. Jadi kami pun telah mengusulkan Pak ke kelurahan pemasangan rambu dari ujung jalan Rambutan dan jalan Sawo 4 ya. Itu antara perboden dengan satu arah gitu. Jadi yang kita usulkan juga di Pasar Kaget dari ujung atas sampai ke bawah tikungan kantor RW itu, pertigaan itu ya antara satu arah dan perboden gitu Pak. Itu udah kita usulkan Pak. Mengenai itu Pak, kebetulan Pak Lurah sendiri yang meminta kami untuk mengusulkan itu, tapi setelah udah kira-kira ada sih 2 minggu 3 minggu kali ya surat itu kami buat, namun belum ada realisasinya. Mudah-mudahan ini Pak bentar lagi atau bisa nanti akan kami tanyakan kembali kepada mengenai realisasi pemasangan rambu jalan ini Pak. Jadi dari ujung Sawo 4 depan Harjo sampai ujung Sawo 4 Pasar Kaget nanti itu kita ada pasang rambunya Pak. Saya rasa begini Pak. Kalau dari Pasar Kaget ke atas Pak, saya hanya memerlukan untuk penanggulangan selama ada pasar itu aja Pak. Nanti kalau sudah jam 12 kan sudah nggak ada pasar. Itu bebas Kak. Jadi kalau di sini pakai jam, saya pengennya pakai jam Pak. Jangan langsung terus Pak, karena itu cuma jalan terabasan Pak. Jadi kalau ya, jam 6 sampai jam 12 itu kayaknya yang dari bawah di ini Pak, di perboden gitu. Sesudah jam 12 ya silakan aja Pak gitu. Gitu. Pakai jam Pak, kalau saya pengennya pakai jam Pak gitu. Ya Pak, nanti kalau memang rambunya udah turun Pak, rambu perboden maupun rambu satu area udah ada. Baik Bapak, baik Bapak. Terima kasih Pak RW. Tambahkan jamnya aja memang nanti kalau memang. Baik Pak RW, makasih. Bisa diatur begitu. Begitu ya Pak RT 11. Baik Bapak RW. Ya Pak. Apakah masih ada yang lain Pak? Mau ada yang disampaikan dari para RT yang lain? Saya nih Pak, mau tanya Pak. Dari RT 7 Pak. Maulidin silakan. Ya, masalah usulan langsung dari Damkar tadi ya yang saya dengar, kalau alatnya kan nggak ada. Saya mengusulkan pengisian ulang aja Pak. Waktu itu kan kalau nggak salah RT pernah dapat Pak itu yang ukuran 5 kilo itu. Nah, karena udah 5 tahun Pak, perlu diisi ulang nih Pak kayaknya Pak. Karena udah lama nggak dipakai. Yang lain apa lagi Pak? Itu aja. Ya itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan pada Pak Rafli ini, Pak Rafli Damkar tolong Pak baik Pak. Di mana akan coba ya. Baik akan ini, kami jawab Pak. Jadi ya, memang beberapa tahun yang lalu dari Damkar memberikan apar ke masyarakat. Nah ya, sekarang
sekarang statusnya itu hibah, Pak. Oh, hibah. Hibah untuk perawatan dan pengisian itu diserahkan ke masyarakat. Adapun untuk kelanjutannya, kami mohon izin tetap untuk pengecekan, Pak. Apakah masih layak pakai, apakah masih ada, gitu, Pak. Sebatas itu aja sih. Kalau masih ada Pak. Cuman mungkin isi ulangnya udah kadaluarsa kali, Pak. Iya, kalau untuk isi ulang itu swadaya, Pak, biasanya, Pak. Jadi itu sudah dihibahkan, ya. Gitu, iya. Ya begitu, Pak. Baiklah, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rafli. Jadi jelas ya Pak, RT 7 apor yang ada itu merupakan hibah, untuk pengisiannya itu mandiri dari warga ini. Tapi Damkar hanya berkewajiban Mengecek. mengecek aja. Iya, betul. Nah itu masih layak pakai atau gimana? Pakai, ya Mau betul. isi ulang itu ya biaya masing-masing maksudnya gitu. Iya, Pak, ya. betul, Jelas Pak, ya ya. Pak RT 7. Ya, Pak. Ya, makasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak RW ada tambahan Pak RW? Dari LMK. Silakan Pak LMK. Mengenai soal rambu Pak, rambu yang tempo hari diusulkan Pak RW melalui kelurahan untuk bersurat, itu tanda rambu satu arah gang rambutan udah terpasang Pak? Udah terpasang? Udah dipasang, satu arah, penunjuk arah. Saya belum lihat tadi. Oh ada, udah. Nanti saya kirim fotonya, nanti saya kirim. Udah kemarin dipasang. Oh baru Dari kemarin. Baru kemarin dari Dishub, itu baru tanda penunjuk arah, satu arah. Di dekat sebelah Botiva Taylor dipasang situ. Yang di Pasar Kaget kita minta juga itu. Nah, untuk yang Pasar Kaget itu nanti kita pertajam lagi Pak di kelurahan Pak. Itu karena kan nanti ketemu dengan para dari dinas di subnya. Nah, jadi memang itu udah usulan lama dari Pak RT 11, memang itu udah lama itu Pak. Jadi mungkin itu Pak nanti ada penambahan lagi aja usulan Pak ya. Walaupun usulan yang udah bersurat tapi ditambahin lagi aja Pak yang usulan di Pasar Kaget. Tapi kalau untuk kemarin udah diusulkan Pasar Kaget itu Pak. Ya dimasukin lagi Pak biar kita nanti di kelurahan di Musrembangnya kita ini lagi pertanyakan lagi ke disubnya. WA-nya di log out. Karena di disub di sini nggak hadir, jadi mungkin di kelurahan aja nanti di Musrembangnya kalian. Tapi sebagai itu impor merupakan usulan langsung itu Pak. Iya nanti usulan langsungnya di kelurahan karena kan di situ ada dinas terkaitnya Pak nanti di situ. Dari disubnya. Tapi tetap dibikin catatan juga dari Pak RW untuk usulan RT 11 tambahan. Jadi sekedar informasi untuk rambu di Jalan Rambutan udah terpasang Pak RW. Udah. Kalau kemarin pas kita lagi hari Senin kemarin maksudnya. Kemarin hari Senin Pak udah dipasang. Ya saya belum sempat lihat, belum sempat keluar. Ya. Ada nanti saya foto nanti saya kirim. Udah dipasang ya, udah ya. Udah dipasang, udah. Cuma di itu Pasar aja, Kaget belum, ya. Kalau Pasar RW kan saya nanti mungkin nanti usulannya yang tambahan Pak. Itu aja Pak RW, tambahannya Pak RW. Makasih Pak. Jadi ada tambahan lagi Bu pendamping, jadi tolong dicatat pemasangan rambu lalu lintas di Pasar Kaget, Jalan Sau 4 ujung itu ya Pak. Jadi perbodan dan satu arah. Yang lain mungkin RW? ada lagi. Boleh Ya. Pak RW saya? Oh iya silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-Bapak semua. Ya, untuk RC 6 memang tidak mengajukan usulan tahun ini karena pengaspalan sudah terlaksana tahun kemarin, alhamdulillah. Tapi masih berusaha untuk ikut prioritas pertama yaitu pelatihan pekerjaan untuk pendinginan AC. Masih mencari Pak. Mudah-mudahan besok, mudah-mudahan besok ada yang berminat. Kayaknya sih udah ada, tinggal dia menyerahkan fotokopi KTP dan KK-nya. Itu aja. Iya Bu, nanti besok kalau ada memang ketemu orangnya yang berminat,
langsung ya ke Ibu pendamping ya disampaikan ya biar di Siap, Pak. usulannya ya. Siap, Pak. Terima kasih. Sama-sama Bu RT 6. Yang lain? Silakan kalau masih ini. Pak RW dari RT 3 Pak RW. Ya, silakan Pak Dedi. Terkait dengan usulan Bapak RT 011 dan RT-RT yang lain, saya hanya ingin menyampaikan dan memberikan masukan bahwa kita pada prarembuk kemarin itu kan kita sudah sepakat untuk menentukan prioritas pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Jika usulan atau masukan yang baru ini masuk ke dalam prioritas, artinya itu kan prioritas yang setelahnya, itu nggak tahu prioritas yang keberapa, dan menurut saya sih kecil kemungkinan ya, bukan berarti saya pesimis, tapi prioritasnya kejauhan gitu. Usulan saya atau pendapat saya, bagaimana kalau usulan RT 11 ini yang kita anggap sebagai prioritas utama dan urgent, itu kita buat jadi permohonan langsung. Mungkin bahasanya biar lebih tajam, itu bukan usulan langsung tapi permohonan langsung kali ya. Permohonan langsung ke dinas terkait, misalnya ke sumber daya air atau ke dinas yang terkait sesuai dengan usulannya masing-masing RT. Misalnya usulan RT 11 itu kan urgent dan dibutuhkan mendesak untuk perbaikan saluran air. Itu kita bikin permohonan aja langsung Pak RW, surat langsung permohonan ke dinas terkait, misalnya sumber daya air dan sebagainya, mengetahui Bapak Lurah, Pak Camat, dan entah siapalah yang bisa menguatkan usulan itu. Jadi kita bikin permohonan langsung aja. Juga untuk RT-RT yang lain yang ada tambahan usulan, ya sebaiknya diajukan secara langsung aja, usulan langsung atau bersurat langsung ke dinas terkait, sehingga tidak mempengaruhi prioritas yang sudah kita sepakati bersama pada saat prarembuk kemarin. Begitu Pak RW, terima kasih. Terima kasih Pak RT 3. Memang prarembuk kemarin kita udah menetapkan ya, ada sampai 8 ya, dari prioritas 1 sampai 8 ya. Memang sebetulnya kan hanya harapan besar itu prioritas 1 sampai 3 ya. Ya, tapi ada kemungkinan juga kalau memang kondisi keuangannya baik bisa juga masuk prioritas berikutnya setelah 3. Memang di sini udah ada 8 yang kita usulkan, 8 urutan ya. 8 urutan berarti 8 prioritas yang ada di sini, 1 sampai 8. Saya juga sependapat tadi dengan usulan Pak RT 3 itu. Jadi untuk perbaikan saluran di RT 11, kita buat usulan langsung, kita menyurati langsung SDA, nanti diketahui oleh Bapak Lurah kita, mudah-mudahan ya, ini Pak RT 11 bisa terlaksana nanti, mudah-mudahan. Kalau kita masukkan di dalam urutan ini, kita berarti Bapak ini RT 11 urutan usulan karena baru masuk ini, jadi urutannya nanti nomor 9 deh Pak. Jadi kalau urutan nomor 9 ini kemungkinannya ya agak kecil lah. Jadi saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak RT 3 tadi, Pak Dedi. Nanti kita buat usulan langsung tersendiri ke dinas yang bersangkutan untuk membuat perbaikan saluran di RT 11 ya. Terima kasih Pak Dedi. Ya, nanti kita coba usulkan ya ke SDA. Mudah-mudahan nih bisa diinikan langsung ya oleh SDA, bisa ditangani langsung. Yang lain mungkin masih ada? Jadi kalau nggak ada, kita ini ya udah cukup ya. Jadi kita udah sepakat bahwa kita juga udah menentukan ini, cuma nanti ada tambah-tambahan usulan tadi. Nanti kita inikan lagi apakah dia
kalau saluran mungkin kita udah sepakat dari RT 11 akan kita usulkan merupakan usulan langsung ke dinas teknis yang bersangkutan. Untuk yang lainnya tambahan untuk peserta diklat kejuruan teknik pendingin AC ini ya silahkan ditambahkan, ini tidak merubah urutan prioritas, jadi tetap di prioritas 1. Dan saya memang sarankan RT yang belum mengusulkan juga supaya mengusulkan untuk pelatihan teknik AC ini karena ini prioritas pertama, ini pasti dilaksanakan. Jadi kalau semua RT hadir di sini paling nggak ada 20 orang, itu bisa satu angkatan, bisa langsung dilaksanakan di tempat kita, nanti mungkin bisa di Karang Taruna nanti ini diklatnya. Kalau nggak ada lagi sudah cukup ya, ini kita udah himpun semuanya, udah kita sepakati. Nanti ini akan kita teruskan ke kelurahan sebagai data musrembang dari RW 07 ya. Terima kasih kami ucapkan ke semua yang hadir di dalam kesempatan ini, dari kecamatan, kelurahan, dari Damkar, dan semua yang hadir di sini. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan. Jadi kita udah menyelesaikan pekerjaan kita, alhamdulillah. Sudah kita selesaikan semuanya. Kami kembalikan ini ke pembawa acara Pak Dedi RT 03, silakan Pak. Ya, baik sih Bapak Ketua RW 07, Bapak Haji Rijal yang telah memimpin rapat rembuk RW 07 pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang telah kita bahas bersama dan kita sepakati bersama akan sesuai dengan harapan kita semua dan akan menjadi manfaat untuk warga kita semua, khususnya warga RT 1 sampai RT 12 RW 07. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, mungkin ada sedikit resume yang ingin disampaikan oleh pendamping rembuk RW kita. Kepada pendamping rembuk, silakan untuk memberikan catatan pada malam hari ini, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Sesuai yang kami catat untuk malam ini, Pak, setelah kita sudah dari prarembuk sudah merembukkan 8 usulan, ternyata RT 11 mengajukan usulan saluran air dan mengajukan rambu di Pasar Kaget, rambu perboden dari arah Sawo 4 bawah menuju Sawo 4 atas, itu hanya berlangsung dari pagi sampai siang jam 12 sesuai dengan kondisi Pasar Kaget. Selanjutnya untuk RT 6 sedang mencari peserta pelatihan AC. Dari usulan Pak RT 3 tentang selokan sebaiknya diusulkan langsung karena bersifat urgent ke dinas terkait. Itu saja Pak resume kami hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pendamping rembuk RW 07 yang telah menyampaikan resume rapat kita pada malam hari ini. Dan sebelum ditutup acara pada malam hari ini, mohon untuk seluruh peserta, kita akan foto bersama untuk menampilkan videonya. Yang belum menampilkan video, coba videonya ditampilkan dulu. Kita akan berfoto bersama untuk bahan laporan rembuk kita pada malam hari ini. Bapak ada. Ya, baik. Dimulai. Mohon gayanya yang paling bagus. 1, 2, 3. Ya. Gaya bebas. Halaman berikutnya yaitu gaya bebas, Pak. Gaya bebas. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Yang terakhir kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada malam hari ini, dari tim monitoring rembuk RW dari pihak kelurahan, kecamatan, ke RT 1 sampai RT 12, LMK, FKDM,
tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan kader-kader kita. Saya lihat di sini ada kader Dasawisma, beberapa kader Dasawisma RW07. Alhamdulillah hadir pada malam hari ini. Saya sangat berapresiasi untuk kader-kader Dasawisma, untuk kader-kader yang lain, Karang Taruna, dan segenap pengurus RW07. Terima kasih. Dan dari kami selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada kekurangan dan ada kesalahan. Akhirnya kita tutup acara kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pak RW, Pak LMK, semangat ya. Pendamping semangat. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu semuanya. Manur. Terima kasih ya kehadirannya. Terima kasih Bu, Bapak. Ya, terima kasih. Dada-dada di foto ya. Dada-dada. Dada. Ya, izin live, Pak. Ya, silakan. Izin dulu ya, Bu. Ya, makasih ya. Kasih Mbak Upi. Bungkus. Ya. RT 4. Izin. RT 10, RT 11. Izin, Lem. Ya. Semua Pak. Izin untuk semuanya. RT 2. Ya. Assalamualaikum. Salam. Ya, sama-sama. Ya. Ya, Pis. Ada Pis. Hei. Ini gimana malamnya? Masih ada suaranya. Zoom. Di sini aja. Buang ya. Mau doain.